Bayangkan sebuah desa yang dihantui oleh sebuah lagu misterius yang tak pernah terdengar sebelumnya. Setiap melodi membawa ketakutan, dan setiap kata-kata kuno mengubah takdir mereka yang mendengarnya. Ini adalah kisah tentang Santi, seorang gadis pemberani yang tak sengaja mengungkap rahasia gelap dari hutan terlarang. Apakah dia akan selamat dari kutukan yang menghantui seluruh desa? Saksikan kisahnya dalam episode pertama dari Niskala, Bayang yang Terlupakan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perjalanan Santi dalam menghadapi kekuatan misterius ini. Karena ini baru permulaan. Cerita ini adalah bagian dari serial Niskala, Bayang yang Terlupakan, yang merupakan bagian dari Rosso Sejiwo Universe. Jadi pastikan kamu tidak ketinggalan setiap episode yang penuh misteri dan ketegangan. Klik tombol subscribe sekarang juga. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Angkrah, tinggal seorang gadis muda bernama Santi. Usianya baru menginjak 12 tahun, tetapi rasa ingin tahunya tak tertandingi. Setiap pagi ia membantu ibunya memetik sayur di kebun, dan siang harinya ia suka berlarian di sekitar desa bersama kawan-kawannya. Namun, ada satu tempat yang tak pernah ia dekati, hutan terlarang di pinggiran desa. Hutan itu dipenuhi dengan kisah-kisah menyeramkan yang diceritakan oleh para tetua. Mereka menyebutnya sebagai hutan Niskala, tempat di mana bayangan hidup dan suara-suara aneh bergema di antara pepohonan. Desa Angkrah di tahun 1995 masih lekat dengan tradisi dan adat istiadat yang kuat. Penduduk desa hidup dari bertani dan berburu, namun selalu menjalani hari-hari dengan rasa hormat terhadap alam dan leluhur. Di setiap sudut desa, bau dupa dan suara mantra sering terdengar. Namun, di balik kedamaian itu ada ketegangan yang selalu terasa setiap malam. Warga desa mempercayai bahwa makhluk tak kasat mata menjaga desa mereka, dan mereka takut melanggar pantangan yang sudah diwariskan turun-temurun. Bu Jati, seorang wanita tua dengan rambut memutih dan mata tajam, adalah pemimpin adat desa. Ia dihormati dan juga ditakuti karena kebijaksanaannya. Santi sering datang ke rumah Bu Jati untuk mendengar cerita-cerita lama tentang desa dan leluhur mereka. "Apa hutan itu benar-benar berbahaya, Bu?" tanya Santi suatu sore. Bu Jati menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara pelan, "Hutan itu menyimpan rahasia yang seharusnya tidak kau ketahui, Nak. Ada alasan mengapa kita melarang siapapun masuk ke sana." Namun, jawaban itu hanya menambah rasa penasaran Santi. Senja mulai menyelimuti desa Angkrah. Langit berwarna jingga bercampur abu-abu, dan burung-burung terakhir hari itu berterbangan kembali ke sarangnya. Santi duduk di atas batu besar di tepi desa, memandang hutan yang menjulang gelap di kejauhan. Angin senja membawa aroma tanah basah dan dedaunan, tetapi ada sesuatu yang lain hari itu, sebuah suara yang samar, melodi yang terdengar dari dalam hutan. Lagu itu lembut dan memilukan, seperti suara tangisan yang berubah menjadi nyanyian. Kata-kata yang dinyanyikan tidak sepenuhnya dimengerti oleh Santi, tetapi terasa kuno dan memanggil sesuatu yang dalam. "Apakah aku bermimpi?" pikir Santi. Telinganya menangkap setiap nada dengan jelas. Lagu itu seperti datang dari tempat yang jauh, tetapi sekaligus terasa begitu dekat. Ia menoleh ke arah rumah-rumah di desa. Tak seorang pun tampak di luar, dan semua pintu tertutup rapat. Namun, tidak lama kemudian, beberapa warga desa keluar dengan wajah ketakutan. Nyanyian itu kembali, bisik seorang nenek kepada tetangganya. "Aku pikir itu hanya dongeng," jawab tetangganya, seorang pria muda yang terlihat gemetar. Bu Jati keluar dari rumahnya dengan membawa tongkat kayu dan segenggam bunga kering. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya, seakan lagu itu menguras sisa-sisa tenaganya. "Lagu ini adalah peringatan," katanya dengan suara serak. "Jangan pernah mendekati hutan. Siapapun yang mendekat akan membawa malapetaka pada kita semua." Warga desa bergegas mengunci pintu dan menutup jendela. Santi, yang merasa jantungnya berdebar lebih cepat, tetap berdiri di tempatnya. Matanya menatap gelapnya hutan. Lagu itu masih terdengar, semakin jelas, semakin menyedihkan. Keesokan harinya, Bu Jati mengumpulkan seluruh warga di balai desa. Dengan nada tegas, ia memperingatkan, tidak ada seorang pun yang boleh mendekati hutan Niskala, apalagi mengikuti lagu itu.
Lagu ini bukan sekedar suara, melainkan panggilan dari bayangan yang terkurung di dalamnya. Ia menjelaskan bahwa lagu tersebut adalah pertanda bahwa gerbang Niskala mulai terbuka. Jika kita melanggar pantangan ini, tidak hanya desa kita, tetapi seluruh dunia akan merasakan akibatnya, tambahnya dengan sorot mata tajam. Namun, larangan itu justru semakin membuat Santi penasaran. Lagu itu, meski menakutkan, terasa seperti panggilan khusus untuknya. Seperti ada sesuatu yang ingin ia temukan di balik pohon-pohon gelap hutan Niskala. Malam itu, ketika desa tertidur dalam kecemasan, Santi memutuskan sesuatu yang akan mengubah takdirnya dan seluruh desa Angkrah. Ia akan mencari tahu asal lagu tersebut. Senja mulai memudar, meninggalkan bayangan panjang di sepanjang desa Angkrah. Cahaya matahari terakhir mengintip di balik pepohonan rimbun, mewarnai langit dengan semburat jingga keunguan. Namun, di antara suara jangkrik dan desir angin, sebuah melodi terdengar sayup-sayup. Santi menghentikan langkahnya di depan rumah panggung sederhana milik keluarganya. Lagu itu bukan berasal dari desa. Itu datang dari arah hutan Niskala, sebuah tempat yang dilarang oleh warga desa sejak dulu kala. Kenapa lagu itu terdengar begitu dekat? Pikir Santi sambil memiringkan kepalanya, mendengarkan lebih saksama. Melodi itu terdengar merdu namun penuh kesedihan, seperti suara seorang wanita yang sedang menangisi kehilangan. Bu Jati pernah memperingatkan mereka semua, jangan pernah mendekati hutan Niskala saat senja tiba. Bayangan di sana bukan hanya milik pepohonan, tapi Santi merasa seolah-olah lagu itu memanggilnya secara pribadi. Santi melangkah perlahan ke arah suara itu. Kakinya membawa dia ke jalan setapak yang jarang dilewati warga desa. Pepohonan di sekelilingnya semakin rapat, seolah-olah mereka membentuk terowongan alami yang menelan cahaya sore. Semakin jauh ia melangkah, semakin jelas lagu itu terdengar. Liriknya dalam bahasa kuno yang tidak dikenalnya, tetapi entah mengapa Santi merasa mengerti maknanya. Datanglah, buka gerbangnya, aku menunggumu di balik bayangan. Perasaan merinding menjalar di tengkuknya. Santi ingin berbalik, tetapi kakinya terus melangkah maju. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga liar yang bercampur dengan keanehan yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, suara burung hutan berhenti. Keheningan menekan udara di sekitar Santi. Tidak ada suara hewan, tidak ada desiran angin, bahkan langkah kakinya di atas dedaunan kering terasa terlalu sunyi. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu di tanah. Jejak kaki telanjang yang tampak segar menuju lebih dalam ke hutan. Jejak itu tidak seperti jejak manusia biasa. Tapak kakinya lebih kecil, tetapi jari-jari kakinya lebih panjang dan mencengkeram tanah seperti cakar. Setelah menembus pepohonan lebat, Santi tiba di sebuah area terbuka yang misterius tanpa ditumbuhi pepohonan. Cahaya bulan yang sebelumnya nyaris tak terlihat kini menembus celah daun, menyinari sebuah batu besar yang tertutup lumut di tengah-tengah tempat itu. Di atas batu itu berdiri seorang wanita. Wanita bergaun hitam panjang, dengan rambut terurai hingga ke pinggang. Wajahnya samar karena bayang-bayang, tetapi Santi dapat melihat matanya yang redup, memandang jauh ke cakrawala yang entah di mana. Wanita itu bernyanyi. Lagu yang keluar dari bibirnya seperti mantra kuno, merdu, namun penuh misteri. Gaunnya berkibar tertiup angin, meski udara di sekitar terasa mati. Santi terpaku di tempatnya. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Wanita itu perlahan menghentikan nyanyiannya dan menoleh ke arah Santi. Akhirnya, kau datang, anak kecil. Suara wanita itu terdengar lembut, namun anehnya menggema di seluruh hutan. Siapa kau? Tanya Santi dengan suara gemetar. Tangannya mencengkeram keranjang yang ia bawa, tubuhnya gemetaran. Wanita itu tersenyum samar, tetapi senyumnya terasa dingin. Aku hanyalah bayangan yang terlupakan. Santi mengerutkan kening. Kenapa kau menyanyikan lagu itu? Aku belum pernah mendengar lagu seperti itu di desa. Wanita itu melangkah turun dari batu besar dengan gerakan anggun, seolah-olah melayang di udara. Saat kakinya menyentuh tanah, dedaunan kering di bawahnya tak bersuara sedikit pun. Lagu ini sudah lama ada, jauh sebelum desa ini berdiri.
kata wanita itu. Lagu ini memanggil mereka yang dipilih oleh takdir. Dipilih? Santi menelan ludah. Dipilih untuk apa? Wanita itu mendekat. Wajahnya yang sebelumnya samar kini terlihat lebih jelas. Kulitnya pucat seperti porselen, matanya hitam pekat tanpa pupil. Dipilih untuk menjadi pembuka, bisiknya. Pembuka gerbang niskala. Wanita itu mengulurkan tangannya ke arah Santi. Di telapak tangannya terdapat sebuah kalung dengan liontin berbentuk simbol aneh. Sebuah lingkaran dengan pola seperti matahari yang terbelah dua. Ambillah, kata wanita itu. Kalung ini adalah kuncimu. Dengan ini, kau akan memahami dunia yang tersembunyi. Santi mundur selangkah, ragu-ragu. Aku tidak mau. Namun, tangan wanita itu bergerak cepat, menggenggam tangan Santi dan meletakkan kalung itu di telapaknya. Santi merasa ada sesuatu yang dingin dan berat menyusup ke dalam tubuhnya. Kalung itu terasa menyatu dengan kulitnya, seolah tak bisa dilepaskan. Takdir tidak bisa kau tolak, Santi. Suara wanita itu berubah menjadi lebih berat, hampir seperti suara dua orang yang berbicara bersamaan. Gerbang niskala harus dibuka dan kau adalah kuncinya. Gerbang apa? Santi berteriak panik. Aku tidak mengerti. Wanita itu hanya tersenyum lagi. Senyum yang membuat darah Santi berdesir. Kau akan mengerti pada waktunya. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membawa suara desau yang aneh. Daun-daun berputar di sekitar wanita bergaun hitam itu, menciptakan pusaran bayangan yang menelan tubuhnya. Dalam hitungan detik, wanita itu menghilang ke dalam kegelapan. Hanya suara terakhir yang terdengar, menggema di hutan. Jaga kalung itu. Jangan biarkan ia terlepas. Santi terjatuh ke tanah, napasnya tersengal-sengal. Ia memandang kalung di tangannya dengan ngeri. Simbol aneh di liontin itu bersinar samar-samar, seperti api yang menyala di tengah malam. Siapa dia? Santi bergumam, gemetar ketakutan. Apa yang baru saja terjadi? Santi mencoba berdiri, tetapi lututnya terasa lemas. Lagu yang tadi ia dengar kini berkumandang dalam kepalanya, berputar tanpa henti. Ia merasa lagu itu seperti mengakar dalam pikirannya, menolak untuk dilupakan. Saat Santi berbalik untuk pulang, ia menyadari bahwa hutan kini berbeda. Bayangan-bayangan pepohonan tampak bergerak, meski tidak ada angin yang berhembus. Langit yang sebelumnya cerah mulai berubah menjadi kelabu. Mendung gelap menyelimuti desa Angkrah. Dan di kejauhan terdengar suara bisikan-bisikan aneh yang bergema dari dalam hutan. Malam setelah pertemuannya dengan wanita bergaun hitam, Santi terlelap dengan perasaan aneh yang menghantui pikirannya. Namun, tidurnya tidak lama. Dalam kegelapan mimpi, ia berdiri di sebuah hutan asing yang dipenuhi bayangan, dengan pepohonan tinggi yang menggeliat seperti makhluk hidup. Udara terasa berat, seolah menekan dadanya, dan hanya ada satu suara yang terdengar, langkah-langkahmu telah dipanggil. Di antara bayangan, kau akan hilang. Santi merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Dia menoleh ke belakang, namun tidak ada apa-apa. Saat ia melangkah lebih dalam ke hutan, suara gemerisik daun terdengar. Tiba-tiba sebuah sosok muncul di kejauhan. Tinggi dan kurus, tubuhnya hitam pekat seperti bayangan. Namun yang paling mengerikan adalah wajahnya kosong. Tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya permukaan datar yang menatap kosong ke arah Santi. Makhluk itu berdiri diam, lalu mulai bergerak dengan langkah perlahan, menyeret kakinya di atas tanah. Suaranya berbisik seperti angin malam. Santi, kamu milik kami sekarang. Santi berlari. Kakinya terasa berat, seolah terjebak dalam lumpur. Semakin cepat ia berlari, semakin dekat suara langkah makhluk itu. Ketika ia menoleh lagi, makhluk itu sudah tepat di belakangnya, dengan tangan panjang yang terulur. Santi terbangun dengan jeritan. Esok paginya, Santi bangun dengan tubuh gemetar. Kantung matanya menghitam dan ia merasa tubuhnya semakin lemah. Mimpi buruk itu terus menghantuinya setiap malam, seakan-akan makhluk itu menunggunya di ambang tidur. Di sekolah, ia sering melamun. Matanya kosong, pikirannya terus kembali ke bayangan sosok tanpa wajah itu. Bahkan saat gurunya memanggil, ia tidak merespons. Teman-temannya mulai menjauhinya, takut dengan tatapan kosong yang kini dimiliki Santi. Santi, kenapa sih?
Serem banget matanya, bisik seorang teman. Setiap malam Santi bermimpi tentang lagu yang terus terdengar dari dalam hutan. Lagu itu semakin jelas, dan dalam mimpinya ia melihat bayangan wanita bergaun hitam berdiri di bawah pohon tua, menyanyikan lagu dengan suara yang sedih tapi memikat. Suatu malam, Ibu Santi mendengar Santi mengigau dalam tidurnya. Ia duduk di tepi ranjang anaknya, mengguncang tubuh kecil itu dengan lembut. "Santi, bangun! Santi!" Namun yang terdengar dari bibir Santi hanya bisikan pelan. "Gerbang Niskala, buka gerbang." Berita tentang kondisi Santi menyebar ke seluruh desa. Para tetangga mulai membicarakannya, menuduh bahwa Santi telah melanggar aturan desa dengan masuk ke hutan terlarang. "Sudah kubilang, hutan itu penuh roh jahat," kata salah satu tetua desa. "Anak itu membawa kutukan." Beberapa warga bahkan mulai menjauhi keluarga Santi, takut jika kutukan itu menular ke mereka. Rumah Santi yang dulu ramai dengan kunjungan tetangga kini terasa sunyi. Namun, bukan hanya keluarga Santi yang terkena dampak. Lagu misterius itu mulai terdengar di seluruh desa. Pada malam-malam tertentu, warga desa mendengar nyanyian lembut yang datang dari arah hutan. "Langkah-langkahmu telah dipanggil. Di antara bayangan, kau akan hilang." Anak-anak kecil mulai menggumamkan lagu itu tanpa sadar. Di pasar, di sawah, bahkan di sekolah, lagu itu terdengar seperti bisikan yang menyebar dari mulut ke mulut. "Siapa yang mengajarkan lagu itu pada anak-anak kita?" tanya seorang ibu dengan panik. Namun tak ada yang tahu jawabannya. Lagu itu seolah telah tertanam di dalam pikiran mereka. Bu Jati, pemimpin adat desa Angkerah, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ia memanggil para tetua desa untuk berkumpul di balai desa. "Kita harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat," kata Bu Jati dengan nada serius. "Ada sesuatu yang telah terbangun di hutan, dan lagu itu adalah panggilan untuk membuka gerbang Niskala." Namun, sebelum Bu Jati bisa mengambil tindakan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seorang anak desa ditemukan tewas dengan wajah yang hilang. Hanya bayangan hitam yang tersisa di tempat wajahnya seharusnya berada. Cerita berlanjut dengan semakin banyaknya korban yang jatuh, dan Santi menyadari bahwa ia adalah kunci dari kutukan ini. Namun, siapa sebenarnya wanita bergaun hitam itu? Dan mengapa lagu itu terus memanggilnya? Di dalam rumah panggung sederhana yang dipenuhi aroma kemenyan dan daun kering, Santi duduk dengan gelisah di depan Bu Jati. Wajah pemimpin adat itu tampak tegang saat matanya tertuju pada kalung dengan simbol aneh yang kini tergantung di leher Santi. "Di mana kau dapatkan kalung ini?" tanya Bu Jati dengan suara berat. "Seseorang memberikannya di hutan," jawab Santi lirih. "Wanita itu menyanyikan lagu." Mata Bu Jati terbelalak. "Lagu apa yang kau dengar?" Santi menutup matanya, mencoba mengingat bait-bait melodi itu. Perlahan, ia mulai bersenandung. Suara nyanyiannya mengalun rendah, melantunkan lagu yang telah menghantuinya selama berhari-hari. Namun, begitu suara Santi mulai terdengar, bayangan di sudut ruangan bergerak seolah hidup. Bu Jati langsung berdiri dan memadamkan lilin di depannya. "Berhenti! Jangan nyanyikan itu lagi!" Dengan tangan gemetar, Bu Jati meraih kalung itu dan melihat simbol ukiran di liontinnya. Simbol itu adalah lambang kuno dari gerbang Niskala, pintu yang memisahkan dunia manusia dan dunia bayangan. Kalung itu bukan hanya pemberian biasa, melainkan segel kutukan yang membuka jalan bagi Raja Bayangan dan Ratu Niskala. "Ini lebih buruk dari yang kuduga," gumam Bu Jati. "Lagu itu adalah panggilan, dan kau telah memanggil mereka." Bu Jati segera mengumpulkan para tetua desa. Mereka berkumpul di balai adat dengan membawa sesaji, beras hitam, daun sirih, dan kendi air dari mata air keramat. Ritual pembersihan harus dilakukan sebelum kutukan menyebar lebih jauh. "Kita harus menyegel kalung itu dan menghentikan lagu sebelum malam bulan purnama," kata Bu Jati. "Jika tidak, gerbang Niskala akan terbuka." Namun warga desa mulai merasa gelisah. Lagu yang dinyanyikan Santi telah menyebar tanpa mereka sadari. Beberapa anak-anak mulai bersenandung lagu itu tanpa sadar, dan setiap kali lagu itu terdengar, bayangan-bayangan di desa menjadi semakin gelap. Bu Jati menatap Santi dengan khawatir. "Anakku, kau adalah kunci. Kalung itu memilihmu. Hanya kau yang bisa menghentikan ini."
Malam itu, ritual dimulai di tepi mata air Jiwangga, tempat keramat yang dipercaya sebagai pintu masuk ke dunia gaib. Santi berdiri di tengah lingkaran sesaji, sementara Bujati dan para tetua mulai melantunkan mantra pemurnian. Angin berhembus kencang, membawa suara dedaunan yang berbisik seperti makhluk-makhluk tak kasat mata yang mengintip dari balik pepohonan. Asap dari kemenyan mengepul ke udara, membentuk bayangan aneh yang menari di sekitar Santi. Ketika Bujati menaburkan beras hitam ke dalam api, tiba-tiba nyanyian dari dalam hutan kembali terdengar. Suara wanita bergaun hitam itu muncul dari kegelapan, semakin keras dan semakin memekik. "Wahai anak manusia, gerbang telah terbuka." Tiba-tiba Santi menjerit. Bayangan besar tanpa wajah muncul dari dalam mata air. Tubuhnya menjulang tinggi, dengan tangan panjang yang menjuntai seperti ranting pohon mati. Warga desa berlarian ketakutan, tetapi bayangan itu bergerak cepat, merenggut beberapa dari mereka ke dalam kegelapan. "Bujati!" Santi berteriak sambil menutup telinganya. "Lagu itu ada di dalam kepalaku." Bayangan tanpa wajah mendekati Santi, tangannya terulur untuk meraih kalung di lehernya. Bujati mencoba menghentikan makhluk itu dengan mantra, tetapi sia-sia. Ritual itu telah gagal. Ketika bayangan itu menghilang ke dalam malam, desa Angkrah menjadi sunyi. Hanya beberapa warga yang tersisa, sementara yang lain telah lenyap, dibawa ke dunia bayangan. Santi duduk di tanah, gemetar. Kalung itu masih menggantung di lehernya, tetapi sekarang terasa lebih berat, seperti beban kutukan yang tak bisa ia lepaskan. Ia memandang Bujati dengan air mata di matanya. "Kita gagal, Bujati. Apa yang akan terjadi sekarang?" Bujati menghembuskan napas panjang. "Kita belum kalah, tetapi gerbang Niskala telah terbuka sebagian. Jika kita tidak menemukan cara untuk menutupnya sebelum bulan purnama, desa ini, bahkan dunia ini, akan menjadi milik Raja Bayangan." Dari kejauhan terdengar suara nyanyian yang menggema di hutan. Lagu itu terus berulang, membawa pesan yang mengerikan. Di balik bayangan, dunia lain menanti. "Wahai anak manusia, kau telah membuka pintunya." Malam hari di balai adat desa Angkrah, Santi duduk dengan wajah pucat di depan Bujati dan para tetua desa. Kalung dengan simbol aneh menggantung di lehernya, berkilau samar di bawah cahaya obor. Para tetua memandang kalung itu dengan penuh ketakutan, dan Bujati berusaha menenangkan mereka. "Ini bukan kutukan biasa," kata Bujati dengan suara berat. "Ini tanda bahwa gerbang Niskala mulai terbuka." Santi teringat kembali sosok wanita yang ia temui di dalam hutan. Wajahnya cantik, tetapi matanya dipenuhi kesedihan yang dalam, seolah memendam beban yang tak tertanggungkan. Dia bilang, dia ingin aku menyampaikan pesan, tapi aku tidak mengerti apa maksudnya, kata Santi gemetar. Dia hanya menyanyikan lagu itu berulang-ulang. Bujati menghembuskan napas panjang. Matanya tertuju pada kalung di leher Santi. Wanita itu adalah Ratu Niskala, kata Bujati. Dia adalah penjaga bayangan, entitas yang terikat di antara dunia kita dan dunia yang tak terlihat. Salah satu tetua berdiri dengan wajah marah. Kenapa dia memilih Santi? Kenapa bukan salah satu dari kita? Karena darahnya, jawab Bujati, suaranya rendah. Keturunan Santi terikat dengan Ratu Niskala. Itu sudah terjadi sejak leluhur kita membuat perjanjian dengan bayangan. Bujati memejamkan mata dan mulai melantunkan lirik dari lagu yang didengar Santi di hutan. Dendang sunyi dari Niskala memanggil mereka yang terlupakan. Kembalikan wajah yang hilang, bukakan gerbang di bawah bayangan. Santi merinding mendengar lagu itu lagi. Kata-katanya terasa seperti mantra yang menyeret jiwanya ke tempat yang gelap dan dingin. Lagu itu bukan sekedar nyanyian, jelas Bujati. Itu adalah mantra kuno yang dirancang untuk membuka gerbang Niskala. Siapapun yang mendengarnya akan terikat dengan bayangan. Mereka akan kehilangan diri mereka sendiri hingga bayangan mengambil alih. Bujati menunjuk kalung di leher Santi. Kalung itu adalah kunci, katanya. Kunci untuk membuka atau menutup gerbang Niskala. Santi terkejut. Dia mencoba melepaskan kalung itu, tetapi tangannya bergetar. Kalung ini, dia memberikannya padaku. Kenapa aku? Tanya Santi. Bujati menatap Santi dengan penuh iba. Karena kamu adalah yang terpilih, kata Bujati. Kamu satu-satunya yang bisa menghentikan kutukan ini, atau membiarkannya menghancurkan dunia kita.
Tiba-tiba Santi merasa dadanya sesak. Dia teringat mimpi buruknya, bayangan besar tanpa wajah yang memanggilnya dari kegelapan. Bayangan itu ingin dia membuka gerbang niskala. Bujati mendekati Santi dan memegang pundaknya dengan lembut. Kita masih punya waktu, Santi. Jika kita bisa menemukan cara untuk menutup gerbang sebelum bulan purnama berikutnya, desa ini bisa selamat. Tetapi salah satu tetua desa, Pak Wiryo, menggelengkan kepala dengan muram. Sudah terlambat, katanya. Lagu itu telah menyebar. Anak-anak sudah mulai menyanyikannya di malam hari. Bayangan sudah masuk ke dalam desa. Apa yang terjadi jika gerbang niskala terbuka sepenuhnya? Tanya Santi. Suaranya bergetar. Bujati menatap keluar jendela, ke arah hutan yang tampak seperti jurang hitam tanpa ujung. Jika gerbang terbuka, semua bayangan yang pernah dilupakan akan kembali ke dunia kita. Mereka akan mengambil wajah dan jiwa manusia, dan dunia akan jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Tiba-tiba, terdengar suara nyanyian dari luar balai adat. Santi dan para tetua menoleh dengan cepat. Di kejauhan, suara nyanyian itu terdengar semakin jelas, melodi yang sama yang didengar Santi di dalam hutan. Bujati berdiri dengan cepat. Itu suara anak-anak, katanya panik. Mereka sedang menyanyikan lagu kutukan. Santi memandang Bujati dengan wajah penuh ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Santi. Bujati menggenggam tangannya dengan erat. Kita harus menghentikan lagu itu. Kalau tidak, gerbang niskala akan terbuka lebih cepat dari yang kita duga. Saat Santi dan Bujati berlari keluar balai adat, mereka melihat sekelompok anak kecil berdiri di tepi hutan, menyanyikan lagu kutukan dengan mata kosong. Di belakang mereka, bayangan besar tanpa wajah perlahan muncul dari kegelapan hutan. Santi terdiam, tubuhnya gemetar. Dia sudah datang, bisiknya. Bujati menatap bayangan itu dengan penuh horor. Raja bayangan. Tiba-tiba satu persatu anak yang menyanyikan lagu kutukan pingsan. Diikuti oleh Santi yang juga hilang kesadaran. Diikuti dengan darah segar yang keluar dari hidungnya. Langit pagi di desa Angkrah tampak kelabu, meskipun matahari seharusnya sudah terbit. Kabut tipis menyelimuti jalanan desa yang kosong, menandakan sesuatu yang ganjil telah terjadi. Penduduk desa yang biasanya sibuk dengan aktivitas pagi kini memilih mengunci pintu rapat-rapat, enggan keluar rumah. Bujati berdiri di tengah lapangan desa, mengenakan selendang hitam sebagai simbol duka. Pandangannya tertuju ke arah hutan terlarang, tempat Santi pingsan setelah mengikuti suara nyanyian itu. Di rumah panggung sederhana milik keluarganya, Santi terbaring di kasur tipis. Wajahnya pucat, tetapi matanya tetap terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Kalung dengan simbol aneh yang diberikan wanita bergaun hitam masih menggantung di lehernya. Dia belum bicara dari tadi, bisik Ibu Santi kepada Bujati dengan suara bergetar. Bahkan ketika aku memanggil namanya, dia seperti tidak mendengar. Bujati mengangguk pelan. Ia mendekat ke Santi lalu berlutut di samping gadis itu. "Santi," panggilnya lembut. Tak ada jawaban. Namun, tatapan Santi perlahan berpaling ke arah Bujati. Matanya penuh dengan bayangan ketakutan. Tetapi bukan ketakutan kepada manusia, melainkan sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, sesuatu dari balik batas dunia nyata. Tiba-tiba, Santi berbisik. Suaranya serak, tetapi kata-katanya jelas. Dia akan kembali. Saat bulan purnama berikutnya, Bujati tahu bahwa sesuatu telah berubah di desa Angkrah. Kutukan yang selama ini mereka takutkan bukan lagi sekedar mitos, tetapi kenyataan yang mulai menampakkan wujudnya. Lagu dari hutan kini terdengar setiap malam, meski tak ada yang berani mendekati sumbernya. Suara itu membawa perasaan melankolis yang menembus tembok rumah dan masuk ke dalam mimpi para penduduk. Bayangan tanpa wajah mulai terlihat di tepi desa saat malam tiba. Bayangan itu diam, hanya mengamati dari jauh, tetapi keberadaannya cukup untuk membuat warga ketakutan. Pak Wiryo, salah satu tetua desa, mendatangi Bujati dengan wajah penuh kekhawatiran. "Apa kita harus meninggalkan desa ini? Lagu itu membuat anak-anak kami sakit." Bujati menggeleng. "Pergi tidak akan menghentikan kutukan. Gerbang niskala telah terbuka sedikit dan jika kita tidak melakukan sesuatu, bayangan akan menelan dunia kita. Dalam beberapa hari berikutnya, kutukan mulai mempengaruhi desa.
Mimpi buruk yang sama dialami semua penduduk desa. Mereka bermimpi tentang sosok besar tanpa wajah yang berdiri di depan gerbang hitam. Sosok itu memanggil nama mereka satu persatu. Tanaman layu dan air sumur menghitam. Kehidupan di desa menjadi kering dan gersang. Para petani mengeluhkan hasil panen yang rusak, dan air dari sumur-sumur desa mulai mengeluarkan bau busuk. Kalung yang dikenakan Santi tak bisa dilepas. Ayah Santi mencoba memotong talinya, tetapi kalung itu seolah melekat di kulit gadis itu. Semakin mereka mencoba mencabutnya, semakin Santi kesakitan. Bu Jati menyadari bahwa kalung itu adalah kunci. Itu bukan sekedar pemberian wanita bergaun hitam, tetapi simbol yang mengikat jiwa Santi dengan gerbang Niskala. Di tengah malam, Santi terbangun. Tanpa suara, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar rumah. Matanya memancarkan cahaya aneh, seakan ada sesuatu yang lain yang mengendalikannya. Bu Jati yang telah berjaga semalaman mengikuti Santi dengan hati-hati. Gadis itu berjalan menuju batas hutan terlarang, lalu berhenti di sebuah batu besar yang dihiasi dengan ukiran kuno. Santi mulai menyenandungkan lagu yang ia dengar di hutan. Niskala, buka pintu dunia. Di bawah bayangan bulan, aku datang memanggilmu. Tiba-tiba bayangan hitam muncul dari balik pepohonan, bergerak mendekati Santi. Bu Jati mengangkat tangannya, mencoba membaca mantra pelindung, tetapi bayangan itu hanya tertawa. Suara yang bergema di seluruh desa. Lagu itu telah dinyanyikan. Tak ada yang bisa menghentikan kembalinya Ratu Niskala, ujar bayangan itu, dan dia akan membutuhkan tubuh. Bu Jati menyadari kebenaran mengerikan itu. Setelah kejadian malam itu, Bu Jati mengumpulkan para tetua desa. Jika gerbang Niskala terbuka, desa ini dan dunia kita akan hilang selamanya, kata Bu Jati tegas. Namun, Pak Wiryo menggeleng dengan putus asa. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Kita bahkan tak tahu siapa Ratu Niskala itu. Bu Jati menatap para tetua dengan tatapan penuh keyakinan. Aku tahu siapa dia, dan aku tahu bagaimana menutup gerbang itu. Semua mata tertuju pada Bu Jati. Ada satu mantra penutup, tetapi itu membutuhkan darah dari keturunan langsung Raja Bayangan. Bayangkan sebuah desa yang dihantui oleh sebuah lagu misterius yang tak pernah terdengar sebelumnya. Setiap melodi membawa ketakutan, dan setiap kata-kata kuno mengubah takdir mereka yang mendengarnya. Ini adalah kisah tentang Sante, seorang gadis pemberani yang tak sengaja mengungkap rahasia gelap dari hutan terlarang. Apakah dia akan selamat dari kutukan yang menghantui seluruh desa? Saksikan kisahnya dalam episode pertama dari Niskala, Bayangan yang Terlupakan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perjalanan Santi dalam menghadapi kekuatan misterius ini. Karena ini baru permulaan. Cerita ini adalah bagian dari serial Niskala, Bayangan yang Terlupakan, yang merupakan bagian dari Rosso Sejiwo Universe. Jadi pastikan kamu tidak ketinggalan setiap episode yang penuh misteri dan ketegangan. Klik tombol subscribe sekarang juga.